Nah, sekarang posisi tutup radiator saya buka Mas Bro ya. Oh, bisa dilihat Mas Bro. Ini baterainya udah lowbat Mas Bro ya. Saya coba engkol dulu ya, saya selak. Bisa dilihat Mas Bro. Jadi memang betul Mas Bro. Jadi untuk radiatornya muncrat Mas Bro ya. Jadi kalau lama-lama seperti ini, kalaupun kita tutup radiatornya tidak muncrat dari sini, maka air radiatornya akan menyimpang ke penyimpanan Mas Bro. Pasti dia akan lari ke penyimpanan. Jadi untuk trik kali ini cara mengatasinya, ini harus kita preteli dari atas Mas Bro. Ini kita bongkar dulu, baru nanti kita buat siklusnya Mas Bro, agar Mas Bro semua paham ya. Tapi ini mohon maaf kalau video ini kami buat untuk pemula Mas Bro ya. Jadi bagi sahabat atau teman-teman yang sudah senior, silakan di skip atau kasih saran di kolom komentar, nggak apa-apa. Oke, lanjut kita bongkar dulu untuk pompa radiator dan kita cek dulu, kita preteli dulu bagian-bagian selang-selang dan sekaligus nanti termostat. Baru nanti setelah ketemu penyakitnya baru kita perjelas lagi ya. Kayak ada campuran oli Mas Bro. Saya rasa hasil pompa radiatornya ada yang bocor ini. Jadi yang bagian ini Mas Bro, setelah air radiator masuk ke pompa, kemudian mesin berputar, air radiator akan dipompa lalu mengalir ke sini ya. Mengalir ke sini terus sampai ke sini. Tapi saya tes, saya tiup. Ternyata tidak ada masalah di dalam mesin Mas Bro. Bisa saja itu packing head atau mungkin saat pemasangan di lem packing headnya itu jadi sumbat dia Mas Bro. Jadi ini nggak ada sumbat ya, bahkan ini lancar. Oke, jadi intinya begini Mas Bro. Pada dasarnya setelah air radiator masuk ke pompa ya, seperti ini. Oh, sebentar. Nah, seperti ini. Air radiatornya masuk ke pompa. Kemudian setelah pompa radiator memompa air radiator masuk ke blok dan keluar dari head deksel. Kemudian sampai ke sini Mas Bro. Sampai ke sini. Nah, setelah itu dia akan mengalir lagi ke sini Mas Bro, ke selang kecil. Selang kecil yang ini. Terus dibuang lagi ke pompa. Itu pada saat mesin dingin. Karena pada saat mesin dingin, untuk selang yang mengarah ke sana, ke sononya, yang dari termostat ini, termostat saat itu masih menutup Mas Bro. Jadi tujuannya adalah pada saat mesin dingin, air radiator tetap mengalir di sekitar mesin, di sekitar blok head. Jadi tujuannya agar mesin cepat panas. Kenapa mesin cepat panas dibutuhkan cepat panas? Jadi begini Mas Bro. Kalau mesin itu cepat panas, jadi udara di sekitar throttle body pasti lebih sedikit daripada saat dingin. Jadi kalau motornya cepat panas, umpamanya lah kita katakanlah sampai 80 derajat Celcius, maka campuran udara atau bahan bakar yang disemprotkan akan lebih sedikit. Ini tujuannya untuk menghemat bahan bakar. Dan setelah mesin panas, kira-kira katakanlah 100 derajat Celcius, ini yang termostat akan membuka. Jadi air radiator akan mengalir ke radiator. Jadi kuncinya radiator itu atau termostat itu berfungsi ketika mesin sudah agak-agak panas, katakanlah 80 derajat Celcius, maka kita pegang radiator pasti akan ikut panas juga. Jadi sekarang ini posisinya mesinnya tidak terlalu dingin ya, agak-agak panas sedikit. Tapi saya pegang radiator ini dingin. Artinya berarti di sini ada sumbat Mas Bro. Entah apa segala macam pada termostat ya. Jadi ini termostat kita bongkar dulu Mas Bro. Karena saya rasa air radiator yang masuk ke pompa kemudian dipompa ke blok
sampai di blok sampai di sini tadi tidak ada sumbat ya. Mungkin di sini ada terjadi sumbat Mas Bro. Jadi sumbat tidak bisa mengalir lagi ke sini dia. Tidak bisa balik lagi. Aturan dia wajib balik lagi Mas Bro sebelum mesinnya panas. Jadi ini kita buka dulu ya. Oke Mas Bro, jadi sekarang posisi termostatnya sudah saya bongkar Mas Bro ya. Jadi ini yang bagian dari alur dari deksel tadi, yang ini menuju ke radiator. Aturan yang sebelah sini masih tertutup ya. Yang sebelah sini masih tertutup pada saat mesin dingin. Jadi pada saat mesin dingin itu yang terbuka ke sini. Ini balik lagi ke pompa. Sebentar saya tes dulu ya apakah ada sumbat. Nah, jadi di sini tidak ada sumbat Mas Bro ya. Tapi kalau di sini sumbat. Tapi ini akan mengalir nanti saat mesinnya panas, saat termostatnya terbuka. Kalau saya prediksi Mas Bro, ini termostat nggak ada masalah ya. Tapi nantilah setelah dapat kita penyakit yang baru Mas Bro ya, penyakit yang lain ya. Kalau selang yang mengarah ke sana nggak perlu kita preteli dulu Mas Bro ya, yang mengarah ke radiator sana, karena itu memang fungsinya saat panas ya, berbagi panas dengan radiator ini. Sekarang kita fokus lagi ke sini ya, fokus lagi ke sini. Ini, jadi udah pasti ini mengalir bagus ya. Soalnya tadi ketika kita selapun air bahkan naik ke atas. Jadi dari selang yang bagian atas ini dari radiator masuk ke sini nggak ada masalah. Dan dari sini pun kembalinya pun nggak ada masalah ini. Nggak ada masalah, nggak ada yang sumbat di sini Mas Bro. Berarti di sini nggak ada masalah. Jadi di sini saya ulangi lagi dulu. Yang ini dari sini apakah ada yang sumbat? Gak ada yang sumbat Mas Bro. Jadi ini coba saya kasih obeng ya. Ini bisa dilihat. Coba tengok sini kameranya apakah obengnya sudah tembus. Nampak tembus ya Mas Bro ya. Ini nampak tembus berarti di sini pun gak ada masalah Mas Bro. Kalau ada kebocoran pun gak akan masalah itu. Paling nanti air radiatornya bercampur dengan oli ya. Dan sekarang coba kita pasang dulu Mas Bro. Coba kita pasang ini. Kemudian kita tiup dulu dari sini Mas Bro ya. Ternyata di sini sumbat Mas Bro. Ketika selang ini kita pasang Mas Bro, ketika selang kita pasang, mungkin dia berlipat atau bahkan ini selangnya udah kadaluarsa atau pemakaian lama Mas Bro ya. Mungkin ada masalah di selang ini, tapi kalau begini kita buat, bisa terdengar kan? Tapi begitu kita tancapkan ke sini, padahal tadi bagian ini nggak ada tersumbat ya, bagus ya. Dia sumbat. Mungkin selangnya sudah hampir meleleh, jadi seakan-akan terlipat di sini Mas Bro, terlipat. Jadi sebenarnya ini masalahnya gampang, sepele, tapi susah untuk dicari. Padahal yang punya motor tadi bilang ini sudah beberapa kali dibawa ke bengkel ya Mas Bro, bukan sombong kita ya. Ini masalahnya. Jadi untuk permasalahan otomotif seperti ini, kita sangat perlu ketelitian Mas Bro. Kita acak-acak mulai dari awal sampai ke ujung. Tapi ini sudah pasti Mas Bro, sudah jelas ini selang radiatornya yang bermasalah ini. Bisa dilihat di sini ada bagian yang mengecil Mas Bro. Ini nampak Mas Bro ya, ada bagian yang mengecil. Jadi setelah mengecil nanti ini Mas Bro, setelah mengecil ini bengkak panas, dia makin mengecil lagi. Jadi ini selang wajib kita ganti. Oke Mas Bro, kita coba kita ambil selang baru ya. Oke, kebetulan untuk selang radiator kita nggak ada yang khusus ya Mas Bro. Ini yang joker. Ini aja lah kita pasang Mas Bro. Kebetulan yang punya motor pun sudah banyak kerugian katanya di motor ini. Lalu kita coba dulu, kita paskan dulu Mas Bro.
Kita usahakan tidak ada yang berlipat ya. Oh, mohon maaf. Jadi ini nampaknya berlipat mas bro. Kita cari yang ada tikungannya. Nah ini dia yang ada tikungannya. Kira-kira kita potong gimana ya? Sebentar. Nah, kita potong di sini mas bro. Nah, hampir tidak berlipat lagi mas bro. Coba saya tiup dulu mas bro ya. Waduh, suaranya pun udah nampak mas bro ya. Sudah lancar mas bro. Tinggal kita pasang kleman. Ini kita pasang dulu mas bro ya. Kita pasang semua, kita bersihkan dulu. Kemudian nanti baru kita tes lagi. Pokoknya tadi masalahnya di bagian antara ujung ini ke ujung ini ada yang sumbat gara-gara selang melipat atau selang membengkak, selang lama ya. Jadi sekarang kita pasangi dulu semua mas bro, baru kita tes, kita isi air radiator, baru kita hidupkan. Tapi kalau di sini di termostat di sini tidak ada masalah mas bro ya. Tidak ada masalah. Cuman untuk sensor saya tidak tahu karena ini wajib kita scanner baru tahu kita apakah ada kerusakan atau enggak. Karena di lampu indikator tidak ada kedipan lampu. Oke mas bro, kami pasang dulu ya untuk pemasangan. Kita sikip aja mengingat waktu kita yang sangat sedikit lagi mas bro. Oke mas bro, jadi ini setelah kita pasang tadi semua, kita isi air radiator. Seperti ini kak, ini sudah saya buka busi ya. Suaranya mas bro, udah nampak. Jadi kata bang itu tadi sudah dibongkar-bongkar bloknya ya. Sudah diganti blok, bahkan ini ganti blok kemarin gara-gara overhead mungkin ya. Jadi masih nendang mas bro, masih keluar air dari sini ya. Masih keluar air dari sini. Ternyata setelah kita cek, ternyata ini businya basah mas bro. Busi basah. Mungkin masih, meskipun kata bang itu bagian headnya udah dipapas, udah diketam, udah dibubut, masih ada kebocoran mas bro. Jadi ini perlu kita bongkar mas bro. Tapi sekarang karena posisinya posisi sudah maghrib, besok pagi atau besok siang kita usahakan kita bongkar dalamannya seperti apa, kenapa masih ada kebocoran pada packing deck selang mas bro. Sementara memang kalau untuk selang tadi memang betul-betul ketika dipasang dia sumbat mas bro. Jadi ini pun setelah dipasang airnya nyendur ke atas. Setelah kami preteli lagi, dibuka busi ternyata basah mas bro. Jadi hidup pun susah ya, karena air radiator bercampur dengan bahan bakar. Jadi besok terpaksa kita bongkar lagi mas bro. Oke, simak terus mas bro ya. Sampai ini motor sampai tuntas. Jadi setelah kita bongkar, terlihat di sini bekas air radiator yang masuk ke pembakaran mas bro ya. Masuk ke dalam piston. Terlihat di sini seperti air yang berkarat ya. Padahal yang punya motor ini tidak pernah mengasih air radiator pakai air dari apa ya, dari air yang berzat besi lah. Ini berkarat. Jadi di head sendiri di sini terlihat kebocoran di sini mas bro. Nah dari sini dia sumbernya ya, bocor menyelinap. Jadi rencananya ini kita bersihkan dulu. Setelah semua kita bersihkan, ini headnya kita senter dulu. Apakah ada kebalingan ya? Jadi menurut saya ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini awal-awalnya dulu radiatornya sudah bocor, jadi dibiarkan terus menerus. Jadi ujung-ujungnya motor ini overheat ya, kelebihan panas. Akhirnya headnya ini, permukaan headnya ini melenting. Jadi kira-kira seperti itu mas bro ya. Jadi ini kita bersihkan dulu, kemudian nanti kita senter. Jadi saya senter dulu ini mas bro ya. Saya mulai dari depan dulu, kemudian saya geser terus ke tengah. Terus ke pinggir. Nah, ternyata memang jelas mas bro. Di permukaan head ini sangat terdapat kebalingan mas bro. Sudah oleng ya. Jadi menurut saya ini kenapa bisa begini? Mungkin karena
kemarin itu kipas radiatornya tidak menyala ini, tidak menyala otomatis sesuai dengan suhu pada mesinnya Mas Bro. Jadi sini bisa dilihat jelas. Sebagian ini saya gosekkan tadi, saya gosokkan seperti ini. Jadi sebagian ini termakan, sebagian tidak. Jadi seandainya pun kalau kita kasih lem besi kemudian kita peras seperti ini, saya rasa ini tidak akan menyelesaikan permasalahan kita ini Mas Bro, karena ini sudah terlampau oleng kali ya. Mau nggak mau ini terpaksa kita pangkas sedikit, meskipun nanti berdampak seperti rantai kata yang semakin kendor. Jadi menurut saya ini nggak ada pilihan lain selain dibut. Namun untuk pembubutan, karena ini permukaan atas bawahnya ini rata, saya kerjakan pakai ini Mas Bro, pakai mesin milling. Nah seterusnya nanti untuk bagian kepala piston, saya usahakan nanti saya pangkas sedikit untuk menjaga atau mengurangi kompresi terlalu tinggi. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pembubutan dulu Mas Bro. Tetap disimak ya. Terlihat sekali bedanya makanan dari mesin bubut sama mesin milling Mas Bro. Jadi sebenarnya ini banyak goresan-goresan, bukan berarti itu ada permukaan yang tersudut ya. Karena ini saya bolak-balik tali bolak-balik, karena kebetulan pisau yang kita gunakan pendek Mas Bro. Jadi kalau pisaunya agak lebar bisa kita buat sekali makan semua. Jadi kebetulan pisau milling kita entah kemana hilangnya, nyungsep tadi udah ku cari-cari nggak dapat Mas Bro. Jadi nampak sekali bedanya dengan yang hasil mesin bubut seperti ini ya. Jadi kenapa saya saya gunakan mesin milling untuk memangkas ini, karena saya ingin menyesuaikan permukaan yang bagian atas ini, permukaan yang bagian atas dengan ketinggian permukaan yang bagian ini Mas Bro. Jadi saya ingin stabil seperti itu ya, seperti aslinya ya. Jadi pokoknya intinya insya Allah ini biar meskipun goresan-goresan seperti ini, tapi ini nggak terasa Mas Bro, nggak ada terasa. Yang penting ini saya jamin ini nggak bocor Mas Bro. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah sekarang kita lakukan secret clap dulu, kemudian kita bersihkan lagi, lalu kita pasang. Nanti kita tes apakah memang radiatornya masih muncrat, dan nanti juga kita akan cari tahu kenapa bisa ini overheating atau gimana, atau kita lihat dulu untuk air radiatornya ya. Coba dilihat dari atas kameranya biar nampak. Kita gas dulu ya. Oke Mas Bro, jadi sudah jelas ya bahwasanya kesalahan dari radiatornya yang muncrat itu adalah kesalahan di head ya Mas Bro. Jadi sekarang posisi begitu digas, air radiatornya bahkan sudah turun mengikuti putaran dari pompa radiator. Nah sekarang kita tinggal setting reset ECU kembali ya. Kemudian
Ini nanti kita isi lagi untuk penyimpanannya ya, tabung polen radiator penyimpanannya. Sekarang bisa kita tutup. Namun untuk setelan injeksinya belum sempurna ya. Nanti kita setting ulang atau kalau ada kesempatan kita buat di video selanjutnya Mas Bro ya. Jadi cukup sekian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Salam otomotif dari saya, Raja Otomotif Padang Lawas.